di Bisnis dan Investasi. Pemirsa, kita masih bersama dengan Ibu Ade Tarigan ya, dengan tema Wedika Hotel tampil baru bersama Oyo. Wah, ini semangat baru nih kayaknya nih ya. Semangat baru nih ya. Karena Oyo warna merah apa menjadi makin semangat kan, Bu? Iya, merah itu kan berani. Berani. Harus semangat. Iya. Oke, Bu Ade, kan ini juga membuka pelatihan. Iya. Nah, seperti apa? Pelatihan apa dulu nih? Kita memang saya kan bergerak di bidang ini kan banyak ya, pendidikan keterampilan seperti kan, terus juga ada lembaga pemberdayaan wanita gitu kan, yang anggotanya yang sudah ada kelompok-kelompok gitu kan, seperti itu. Nah, kita juga menyiapkan juga di hotel kan ada ruang pelatihan. Nah, saya juga bingung nih, biasanya kan kita banyak nih dari dinas kota gitu kan yang ikut pelatihan dengan kita kan, kita aulanya besar, bisa kapasitas 100-200 orang, ada di lantai 2 full AC seperti itu ya. Nah, sekarang kita memang banyak pelatihan di lembaga pendidikan itu, kita mengajari keterampilan gratis. Kemarin kita sudah kerjasama dengan lapas perempuan, ngajarin orang di lapas perempuan yang binaan lapas itu ya, ngajarin membuat abon, terus juga membuat menjahit pakaian, sehingga mereka itu ada kerjaan, mereka tidak merasakan wah itu tuh dihukum seperti itu, tapi kita bagaimana mereka itu merasa dirangkul, dibina seperti itu kan. Jadi saya berkeinginan sekali dengan kepala lapas menjadikan lapas perempuan di Bengkulu itu menjadikan lapas industri. Jadi nanti semua lebih kurang 115 ya, 115 orang itu nanti mereka itu ada yang menjahit, ada yang membuat apa gitu kan, makan, ada yang boga. Sekarang kan kita pelatihan tata boga makanan tuh mereka hampir setiap hari masak kue gitu. Nah, jadi sehingga mereka setelah dia habis hukuman, dia nanti keluar pasti dia akan berusaha seperti itu. Karena sudah ada skill tadi. Ya, skill itu kalau di lapas perempuan. Ada juga kita mengajari di lembaga pemberdayaan wanita Melati ya, binaan saya. Setiap kelurahan itu kita memberi, seperti sekarang di Betungan udah membatik kain besure, ya alhamdulillah ada yang sudah berhasil, ya sudah berhasil. Ada yang mesen sampai 10 lembar, 5 lembar kan, seperti itu. Saya senang. Saya nggak harus mereka itu dari 200 lebih ya, 200 orang lebih, tetapi ternyata yang namanya orang kan beda-beda pemikirannya. Orientasi kadang-kadang kalau ikut pelatihan itu ada nggak uangnya? Saya tuh merubah supaya bagaimana ibu-ibu itu jangan lagi berpikiran seperti itu. Tapi ibu-ibu berpikiran mereka belajar, seketika itu mereka dapat hasil, bisa berkarya, bisa apa yang kerjakan. Jadi bisa dia membuka usaha di rumah seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak berhasil gitu kan. Adalah walaupun belum begitu berhasilnya kelihatan, tetapi dia bertahap. Kita menjadi menjadi besar itu kan harus seperti tangga, baik tap ada step by step. Tidak seketika langsung di atas. Langsung di atas ya. Terus kayak kalamansi, biru kalamansi di kandang limun kan. Sekarang ada orang pesen-pesanan juga gitu. Abon yang sekarang tadi kalau saya bawa abon ikan dungun presto dengan ikan pari itu dari Bogor pesen. Itu insya Allah kita rencana kemarin kan mau ekspor itu. Dari dalam pengurusan, kalau nggak salah itu Juni, bulan Mei akhir ini kita ke Jepang untuk membawa abon kita gitu kan, sampel sana. Tetapi karena corona ini lagi kan seperti itu. Lagi-lagi corona ya. Itu di Sumberjaya tuh ibu-ibu nelayan itu saya latih itu kan, kadang-kadang di bawah pohon ibu-ibu tuh. Sekarang alhamdulillah ikan dungun itu sudah kita buat jadi abon, ikan pari bisa buat jadi abon. Mereka sudah mandiri seperti itu. Apapun ikan jadi abon. Gitu. Ya, kalau ada ikan apa juga jadi abon nanti ya. Boleh dong nanti sekali-sekali bawa ke sini. Nanti saya ikan selenge, kerupuk ikan selenge. Ikan selenge itu nggak ada harganya. Sekarang dengan ada binaan kita itu di Beringin Raya, itu kerupuk ikan selenge dulu kan paling-paling orang dibuang aja karena tulangnya banyak. Sekarang jadi kerupuk. Jadi kerupuk. Makanya saya minta berkeinginan dengan Pak Wali Kota Helmi Hasan ini supaya LPW kita ini diperhatikan dong, dianggarkan dong seperti itu. Bantuan sarana dan prasarana, karena ini percontohan. Dulu saya ngundang Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Yohana.
datang ke Bengkulu itu launching lembaga pemberdayaan kita. Apa dia kaget? Saya, katanya dia pidato, Iya. seluruh se-Indonesia saya sudah keliling, baru pertama saya melihat gebrakan perempuan seperti ini. Perempuan Bengkulu, dia bilang gitu. Nah, seharusnya di backup dong. Iya, Kota mana betul. nih kota, jangan idem-idem aja gitu kan, seperti itu. Iya. Intinya sih kalau kita ingin usaha ada jalan. Ada jalan. Kenapa saya belum pernah minta bantuan dengan pemerintah kota, ya, baik pun pemerintah pusat, kita membina itu orang-orang itu terus terang aja ya, hanya Allah yang tahu. Nggak ada saya minta bantuan dari pemerintah daerah, karena saya ingin bertunjukkan, karena pemerintah ini pasti akan dibantu apabila orang sudah berhasil. Tunggu orang berhasil Pasti. baru dibantu. Mana nyatanya apa yang sudah dia lakukan, baru pemerintah bantu. Enggak. Nah, dengan dari itu saya ya nggak apa-apa, kita berupaya sama teman-teman saya Ya, di Kadin kan. Ayo dong kita sama-sama kita ngajarin pelatihan. Ada juga Ibu Ana Rulita bantu juga kita kan, seperti itu. Jadi itu tadi berkembang lah. Walaupun sekarang ya tadi kan karena corona belum produksi seperti itu. Betul Ya. ya. Tapi ya it's okay lah ya, It's okay sekali. dari berbagai halang rintang itu Iya, ya. Yang iya. penting tetap bisa Iya, berjalan. bisa berjalan. Walaupun terus terang aja ada yang cemoohin, Allah kayak gitu-gitu. Biasa itu, biasa. Iya, Allah kayak gitu-gitu. Saya mengajak orang lebih kurang 1.700. Dari baju seragam kaosnya saya kasih semua. Oke. Iya, seragam nih, seragam LPW, Lembaga Pemberdayaan Wanita Melati, harus ibu-ibu semangat ya, Bu, gitu. Ada yang semangat banget. Ada sampai memeluk saya, Ibu, terima kasih semenjak saya bergabung di LPW Melati, saya bisa buat keripik, Bu, saya bisa akhirnya pegang punya- handphone. Iya. Iya, saya tahu, Bu, bagaimana cara memasukkan ke Facebook, Bu, gitu kan. Nah, artinya ada perkembangan dari ibu-ibu gitu. Betul. Ada juga yang cuma apa dia tuh C itu baik. Nah, dia itu tadi orientasi. Kalau ada kadang-kadang ngumpul itu pasti mau minta apa sih yang didapat, mau minta instan gitu loh. Ayah, Bentuk materi jangan-jangan nih. paradigmanya tuh paradigma Langsung. lama itu susah. Ya bagaimana mau dapat materi kalau kita nggak ada skill? Iya gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan insya Allah ya dengan adanya kemarin kita pemataan yaitu anggota, jadi alhamdulillah sudah lebih kurang yang kita ini kan ini lebih kurang 700 anggota yang ini? ibaratnya 700 ini orang 700. 700. Wah, Dari banyak itu. dari 1.700 anggota LPW, 700 yang benar-benar ada hati nuraninya untuk mau berkarya, mau bangkit seperti itu. Itu pun Ya. akan membantu Bengkulu. Iya, bangkit sebetulnya ya. bukan lagi Iya. membantu ya. Iya. Iya, sebetulnya dapat penghargaan lah saya dari Pak Helmi Asar seharusnya iya, tapi belum pernah saya dipanggil. Iya. Ya saya Pak Dedi Wahyudi itu tahu loh. Saya ngajarin itu nih, kalau dia nonton Pak Dedi sekali-sekali panggil lah Bu Ade makan pangsit. Minimal makan pangsit ya? Iya. Oke. Bu Ade, ini juga Bu Ade ini juga dikenal sebagai aktivis sosial yang tinggi ya, Amin. memiliki aktivitas yang sosial yang tinggi. Amin. Nah ini kabarnya juga informasinya bahwasanya Wedika sering diberikan kamar gratis bagi orang-orang yang ingin berobat ke Jakarta. Iya, iya. Seperti apa itu? Jadi saya kan ketua Yayasan Kanker Anak Bengkulu ya. Jadi dari dulu, dari tahun 2005 saya sudah membawa pasien-pasien anak-anak yang kanker retinoblastoma, kanker mata, kanker rahang semua ya, kanker leukemia Iya, gitu iya. kan. Jadi kadang-kadang ada yang kan itu kan dari daerah, seperti kemarin dari Curug, Renjang Lebong, keluarganya kan mau ke Jakarta, saya bawa, harus saya nginap dulu di tempat kita di hotel lah gitu, biar Gratis saya ya? gratis lah. Itu aja ngobatinya kita juga, kita bantu kita, alhamdulillah. Luar Jadi biasa. ya tidak selalu kita orientasi ke bisnis, selalu kan ada lah di Tetap ya, sosial. pasti harus disisihkan untuk yang Sesama itu. manusia Sama, kita harus iya. saling bantu Seperti dong. itu, Betul. iya. Oke, kita balik ke Wedika Hotel yang sekarang sudah bekerja sama dengan Oyo. Iya. Dari sekian banyak titik-titik usaha lah ya, Bu. Iya. Bu Ade kan punya hotel, iya. Di Iya. sampingnya ada tempat untuk pernikahan, kemudian ada restoran yang akan siap Iya. berjalan. Ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Ini bagaimana mengkemasnya? Ya, jadi kita itu pertama apa sih yang kita mau buat untuk Bengkulu gitu. Kalau saya panjang ya, untuk Bengkulu bukan untuk pribadi dulu ya. Kenapa? Saya banyak seperti saya punya lembaga pendidikan yang orang bayar itu
misalnya ada 10, Iya. 5 yang bayar, 5 pasti gratis. Banyak orang yang anak-anak yang dari daerah dusun-dusun itu yang nggak mampu saya gratiskan. Jadi begitu, 50-50 ya. Jadi subsidi silang. Karena kalau misalnya lembaga pendidikan saya itu kursusnya selama 6 bulan tuh bayarnya 7.500.000. 7 juta. Itu udah terampil. 7.500.000 orang 5 ya. Seharusnya kan orang 10. Iya. Yang 5 lagi gratis. Jadi biar disubsidi. Kenapa saya ngajak itu? Karena apa? Itulah bantuan saya ya yang tidak harus dibalas dengan manusia, tetapi Allah yang bisa balas seperti itu. Amin. Oke. Nah ini dengan kesibukan juga yang ada di Jakarta, Iya. ini kan sudah diserahkan oleh anak. Iya. Seperti apa akhirnya manajemen Iya. dari ini sekarang? Sekarang karena saya banyak di Jakarta, kebetulan saya ekspor pisang, terus juga sih kita distributor garam dan juga sekarang gula gitu kan. Saya banyak di Jakarta dan semua khusus hotel itu saya serahkan ke anak saya. Ya kenapa dia sekarang saya melihat dia ada potensi untuk mengikuti jejak saya. Betul. Seperti walaupun dia masih muda umurnya 22 tahun, tetapi dari bicaranya, dari tingkahnya, dari wawasannya saya hampir sudah searah Mirip lah ya. dengan hampir mirip lah. Ibu ade banget gitu. Gitu ya, hampir mirip lah dengan saya. Jadi saya percaya sama dia. Dan ada manajer juga tangan kanan saya, Ibu Yentemi, ada juga Ibu Ulmi Nur Laili. Itu tangan kanan saya. Jadi dia tahu ketika saya di Jakarta saya hanya telepon saja. Betul. Ini ini ada tamu dari pusat ya mau datang kunjungan, misalnya dari Kementerian Disiapkan. Tenaga Kerja. Apa yang disiapkan seperti itu. Jadi kita memang sudah, kalau saya jauh-jauh harinya itu sudah terdata apa kira-kira yang kita akan lakukan seperti itu. Ini udah berapa karyawan Bu Ade untuk di hotel sendiri berapa? Sebetulnya kita hampir 22. Ya, Hampir 22. ya. Itu yang ini ya, yang di ini ya. Tapi yang di luar ada lagi banyak. Yang kalau ada misalnya garam masuk gitu, ada lagi tambahan lebih kurang 30-an, 30-an ya. Yang sifatnya momen. Ya, momen ya. Momen, Ada. ya. Ditambah lagi kalau wedding, momen wedding lebih lagi. Narik lagi Narik orang. lagi gitu kan, ada yang memang tetap, ada juga karyawan yang Freelance ya, lah ya. freelance seperti Ya. itu. Kalau satu wedding itu aja kadang-kadang 5-6, jadi bisa hampir 40 orang. Apalagi tambah catering, paket Iya, catering. iya. Catering kan seperti kayak kemarin saya catering anak Pak ini itu hampir budgetnya lumayan, hampir 600 juta. Nah, yang orang kaya di Bengkulu Utara itu loh, Ari. Oh, Ari. Ya, anak si Yanto SB Yanto SG itu. Nah, itu karyawan saya itu kesana hampir 25 orang. Ya, pas waktu hari H 40 orang. Ya, jadi kalau dihitung hampir kadang-kadang 75 orang. Kalau pas waktu wedding banyak. Weddingnya. Tergantung gitu dengan Eventnya banyaknya ya, job. banyak Ya, job, banyak tergantung event job juga ya. iya, Oke. gitu. Oke, terkait dari tema kita, kemudian juga bisnis dan investasi, saya ingin mendengarkan dari Bu Ade nih, Iya. apa pesan untuk masyarakat terkait bisnis dan investasi? Ya, gitu. Ya, saya berpesan ya untuk masyarakat yang namanya kita berbisnis ya, walaupun kita pernah jatuh, jangan terlampau banyak mengeluh. Pasti itu akan bangkit lagi apabila kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Kita harus bangkit, yakinlah. Dan fokus, usaha itu harus fokus gitu. Jangan tercabang-cabang. Jangan cabang-cabang gitu. Boleh cabang tetapi bisa diakomodir. Betul, seperti Bu Ade. Oke, terima kasih Bu Ade sudah hadir ke studio kami, dan mudah-mudahan nanti pesannya dan apa yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa dipetik Ya. dari obrolan kita mudah-mudahan bisa dicontoh oleh masyarakat Bengkulu, dan akhirnya Bengkulu tumbuh dengan Iya, usaha-usaha betul, baru usaha bangkit ya. yang kemarin agak lesu akan bangkit. Iya, bangkit kembali. Apalagi dengan corona. Ya, kalau bisa Bengkulu jangan corona ya. Betul, walaupun sudah ada yang kena gitu ya, mudah-mudahan tidak tersebar. Kita menjaga. Betul. Kita turut peraturan pemerintah. Ikuti aturan Seperti itu. pemerintah. Oke, pemirsa, saksikan terus bisnis dan investasi setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 5 hingga pukul 6 sore. Sekali lagi terima kasih Bu Terima Ade. kasih. Baik, saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya jangan.